Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Senang rasanya bisa berkumpul lagi di sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Mungkin hari ini akan lumayan panjang untuk kita semua dengan segala macam kesibukannya. Ada yang sibuk mengajar, atau membereskan tumpukan pekerjaan lain, atau mengurus keluarga di rumah. Tapi kita harus bersyukur karena pagi ini kita bisa sejenak mengambil waktu untuk mencari ketenangan, menarik nafas sebentar, dan saling menguatkan. Mari, sebelum kita memulai segala rutinitas hari ini, kita siapkan hati dan pikiran untuk bersekutu bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga hari yang baru ini. Kami bersyukur di tengah jadwal yang padat, Tuhan masih beri kami kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di Saren pagi hari ini. Kami serahkan hari kami, pikiran kami, beban kami, dari pagi, siang, sore hingga akhir hari nanti. Hadir dan duduklah bersama kami di sini Tuhan, berkati persekutuan kami, biarlah pujian, renungan, dan obrolan kami seharian ini menjadi sesuatu yang menyegarkan hati. Pimpin renungan ini dari awal pertengahan sampai selesai nanti. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bulan Juni dan Juli 2026 ini, timeline media sosial kita, obrolan di kampus, di tempat kerja, sampai percakapan santai di pos ronda, rasanya tidak jauh-jauh dari satu topik besar, Piala Dunia. Kita semua terpukau, tersihir melihat aksi para pemain bintang di lapangan hijau. Mereka berlari, mencetak gol, merayakan kemenangan di bawah sorotan lampu stadion yang megah. Mereka adalah pusat perhatian, disorot oleh puluhan kamera dari segala sudut, dan nama-nama mereka dielu-elukan oleh jutaan orang. Tapi pagi ini, saya justru tidak ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk melihat ke tengah lapangan. Saya ingin kita menggeser pandangan kita sedikit saja ke arah pinggir dan ke arah lorong-lorong gelap di balik stadion. Mari kita lihat para petugas keamanan yang berdiri tegak membelakangi lapangan pertandingan selama 90 menit penuh demi menjaga ketertiban penonton. Mari kita bayangkan para kitman atau official team yang datang paling awal dan pulang paling akhir, sibuk mencuci, melipat dan menyiapkan jersey serta sepatu agar para pemain bisa tampil sempurna. Mereka ini tidak akan pernah ikut mengangkat trofi. Wajah mereka tidak dicetak di poster. Tapi tanyakan pada diri kita sendiri, bisakah tontonan megah bernama Piala Dunia itu berjalan tanpa mereka? Tentu tidak. Di dunia sepak bola, ada satu sosok lagi yang buat saya pribadi sangat menarik. Kalau Bapak Ibu sering menonton pertandingan, mungkin familiar dengan suara seorang komentator bahasa Inggris yang sangat puitis bernama Peter Drury. Dia ini ibarat seorang penyair sastra di ranah sepak bola. Ketika terjadi gol yang dramatis, racikan kata-katanya bisa membuat kita merinding. Ia menghidupkan pertandingan dan menghibur miliaran orang di seluruh dunia. Tapi pertanyaannya, apakah Peter Drury berlari di tengah lapangan? Tidak. Dia duduk manis di tribun paling atas, di dalam sebuah bilik kaca yang sempit, dengan headset menempel di kepalanya. Dia sama sekali tidak terlihat di panggung utama. Namun, dia menggunakan satu bakat yang luar biasa yang dia miliki, yaitu merangkai kata, untuk melayani para penikmat sepak bola di seluruh dunia. Ia tetap melayani dan memberi dampak tanpa harus menjadi pusat perhatian visual. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh para official, petugas keamanan, dan komentator seperti Peter Drury
adalah sebuah seni pelayanan yang sangat indah. Dan ini sangat relevan dengan kehidupan bergereja kita di GKI Salatiga. Seringkali tanpa sadar kita mengukur nilai sebuah pelayanan dari seberapa terlihat pelayanan tersebut. Kita merasa pelayanan itu adalah mereka yang berdiri di mimbar atau majelis yang bertugas di depan. Padahal gereja ini dihidupi oleh sangat banyak official team dan Peter Drury yang bekerja dalam diam. Ada yang melayani dengan menyeduh kopi yang hangat untuk rapat komisi. Ada yang setia mengurus tabel administrasi jemaat. Ada yang dengan sabar mengatur kabel dan sound system agar suara khotbah terdengar jernih. Ada yang menyambut jemaat di depan dengan senyuman tulus. Semuanya bekerja di balik layar, menghidupkan persekutuan kita. Rasul Petrus mengingatkan kita tentang hakikat pelayanan ini dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian, "Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah yang bermacam-macam." Tuhan tidak pernah meminta kita semua menjadi striker pencetak gol. Tuhan juga tidak mewajibkan kita semua untuk tampil di bawah lampu sorot. Yang Tuhan minta hanyalah kita menjadi pengurus yang baik atas karunia spesifik yang sudah Ia titipkan. Kalau karunia kita adalah menyemangati orang, maka jadilah penyemangat yang baik. Kalau karunia kita adalah mengelola media sosial gereja, kelola dengan luar biasa. Merenungkan hal ini, saya teringat pada sebuah lagu sekolah minggu klasik yang sangat indah. Jesus wants me for a sunbeam, atau yang kita kenal dengan Yesus menginginkan daku. Liriknya sangat sederhana, namun dalam. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada. Ku mengikutnya, bersinar-bersinar, itulah kehendak Yesus. Menjadi seberkas sinar atau sunbeam itu punya satu sifat yang unik. Sinar tidak pernah berteriak, "Lihat aku." Tugas sebuah sinar adalah menerangi objek yang ada di sekitarnya. Sinar yang baik adalah sinar yang masuk menembus celah-celah ruangan yang gelap, memberikan kehangatan tanpa suara bising. Sama seperti itulah kehendak Tuhan bagi kita. Dia ingin kita bersinar melalui bakat dan keahlian kita, bukan untuk menyilaukan mata orang dan membesarkan nama kita sendiri, melainkan untuk menerangi pelayanan gereja dan membesarkan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari jadikan momen pagi ini sebagai titik refleksi kita. Apa bilik komentator Anda? Di area mana Tuhan menempatkan Bapak dan Ibu dan saudara untuk bersinar tanpa harus terlihat? Tidak peduli sekecil apapun peran itu kelihatannya, percayalah bahwa di mata Tuhan Yesus, pelayanan yang tulus di balik layar itu punya nilai yang kekal dan sangat bermakna. Jangan pernah merasa bakat Anda terlalu remeh untuk diberikan kepada Tuhan. Beranilah melayani. Beranilah menjadi sinar-sinar kecil yang menghangatkan persekutuan kita di tempat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap karunia dan bakat yang telah Engkau titipkan dalam hidup kami masing-masing. Ampuni jika kami seringkali enggan melayani karena merasa peran kami tidak terlalu terlihat atau tidak penting. Tuhan ajar kami untuk memiliki hati seperti para pelayan di balik layar yang bekerja dengan tekun dan setia meskipun tanpa tepuk tangan pujian. Jadikan kami sinar-Mu yang sejati yang memberikan kehangatan dan terang di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Berkati setiap tangan yang melayani di gereja ini, sekecil apapun tugasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Teladan pelayanan kami yang agung, kami berdoa. Amin.